Koneksi antar materi modul 3.1 pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran dalam pengembangan sekolah. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat di seluruh Indonesia. Saya Ivan Yuliatmi, CGP Angkatan 1 dari SMP Negeri 17 Kota Palembang. Filosofi Pratap Triloka dari Bapak Pendidikan Nasional Ki Hajar Dewantara yaitu Ing ngarsa sung tulodo, di depan memberi keteladanan. Seorang guru sebagai pemimpin pembelajaran dalam mengambil keputusan sebaiknya dilakukan dengan bijak setelah menganalisa situasi dengan tenang. Apapun keputusan seorang guru akan berdampak besar terhadap muridnya. Ing madya mangun karso, di tengah membangun semangat atau kekuatan atau karso. Keputusan yang diambil guru hendaknya mempertimbangkan apakah keputusan tersebut dapat membangun dan membangkitkan kemauan atau semangat siswa dalam belajar maupun dalam kehidupan. Tutwuri Handayani, di belakang memberikan dorongan. Keputusan yang diambil guru sebagai pemimpin pembelajaran secara tidak langsung haruslah mampu memberi dorongan atau dukungan baik fisik maupun moral kepada murid-murid. Nilai-nilai yang dianut guru seperti empati, welas asih, kejujuran, semangat juang, kedisiplinan, dan lain-lain tentu akan berpengaruh dalam pengambilan keputusan seorang guru. Nilai-nilai ini akan tercermin dalam setiap keputusan yang diambil guru maupun dalam perilaku sehari-hari. Coaching yang dipelajari pada modul 2 akan sangat bersinergi dengan materi pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Dalam mengambil keputusan, terutama pada tahap pengujian keputusan, akan diperlukan monolog apakah keputusan yang diambil tepat atau tidak tepat. Teknik coaching akan sangat membantu dalam hal ini. Bagaimana kita bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan terbuka dan efektif dalam monolog pengambilan keputusan sehingga dapat diambil keputusan yang tepat. Pembahasan studi kasus yang fokus pada masalah moral dan etika dalam modul 3 akan mengasah resiliensi kita terhadap dilema etika maupun rujukan moral yang mungkin dihadapi di lapangan. Ini akan menguatkan nilai-nilai yang diyakini guru sebagai pendidik. Ketika seorang guru menghadapi bujukan moral, yaitu situasi antara pilihan benar lawan salah, nilai-nilai yang dianutnya lah yang akan sangat mempengaruhi keputusan yang akan diambilnya. Pada sisi lain, kita juga dihadapkan pada dilema etika, yaitu situasi di mana seorang guru harus memilih di antara pilihan benar lawan benar. Untuk mengambil keputusan dalam menghadapi dilema etika ini, kita dapat mengambil langkah sebagai berikut. Pertama, kita mengenali dilema tersebut dari 4 paradigma pengambilan keputusan, yaitu individu lawan masyarakat, rasa keadilan lawan rasa kasihan, kebenaran lawan kesetiaan, jangka pendek lawan jangka panjang. Langkah kedua, memahami 3 prinsip dalam mengambil keputusan terkait dilema etika, yaitu pertama, berpikir berbasis hasil akhir, kedua, berpikir berbasis peraturan, dan ketiga, berpikir berbasis rasa peduli. Langkah ketiga, yaitu menerapkan 9 langkah untuk mengecek apakah keputusan yang kita ambil telah tepat atau belum. Yang pertama, mengenali apakah ada nilai-nilai yang saling bertentangan dalam situasi ini. Kedua, menentukan siapa yang terlibat dalam situasi ini. Ketiga, kumpulkan fakta-fakta yang relevan dengan situasi ini. 4. Pengujian benar atau salah melalui uji legal, uji regulasi atau standar profesional, uji intuisi, uji halaman depan koran, dan uji panutan atau idola. 5. Pengujian paradigma benar lawan benar. 6. Pengujian prinsip resolusi. 7. Investigasi opsi trilema. 8. Buat keputusan. Dan 9. Lihat lagi keputusan tersebut serta refleksikan.
Keputusan tepat yang diambil guru sebagai pemimpin pembelajaran akan berdampak pada terciptanya lingkungan positif, kondusif, aman, dan nyaman bagi banyak orang. Hal ini tentu berdampak pada merdeka belajar. Ketika murid dapat kembali pada esensi belajar yang sesungguhnya, maka bakat dan potensinya akan berkembang secara maksimal. Dengan demikian, keputusan tepat yang diambil guru telah mempengaruhi kehidupan atau masa depan murid-muridnya. Mengajarkan anak menghitung itu baik, namun mengajarkan mereka apa yang berharga atau utama adalah yang terbaik. Menurut saya, makna dari kutipan ini adalah bagaimana murid memahami esensi belajar, bukan tentang berapa banyak yang dihafal atau dikuasai murid. Proses belajar diawali ketika murid mengamati sesuatu lalu muncul antusias alami untuk bertanya. Kemudian secara aktif mengeksplorasi secara mandiri dan memiliki respon kreatif terhadap hasil temuannya. Kemampuan ini atau keterampilan belajar ini perlu dikembangkan seiring dengan penanaman nilai-nilai yang tercermin dalam profil pelajar Pancasila, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Kesimpulan, dengan memahami peran guru sebagai pemimpin pembelajaran, penerapan kompetensi sosial emosional tentu akan mempengaruhi bagaimana guru mengambil keputusan dalam pembelajaran. Keputusan-keputusan yang diambil guru akan berpihak pada murid, seperti penerapan pembelajaran berdiferensiasi, teknik coaching yang tentunya akan berdampak pada murid merdeka belajar. Terima kasih, semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Salam dan bahagia.